Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pada video kali ini saya Atif akan menjelaskan terkait bagaimana melakukan purchase agreement, khususnya blanket order, dengan agreement selection type-nya itu select multiple RFQ ya. Mungkin sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan apa perbedaan dari purchase agreement, blanket order, dan juga ada satu lagi namanya call for tender. Mungkin langsung saja. Untuk blanket order sendiri merupakan perjanjian jangka panjang antara perusahaan dan vendor untuk mengirimkan produk secara berulang dengan harga yang telah ditentukan. Perusahaan Anda harus mempertimbangkan untuk menggunakannya ketika Anda sering membeli produk yang sama dari vendor yang sama dalam jumlah yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Di antara banyaknya manfaat, kita dapat menghemat waktu untuk prosesnya karena proses pemesanannya cukup sederhana, dan uang berkat atau uang harganya itu lebih menguntungkan ya. Sedangkan call for tender itu menggunakan prosedur khusus untuk meminta penawaran dari beberapa vendor secara bersamaan, meskipun organisasi atau sektor publik seringkali terikat dengan sektor hukum untuk mengeluarkan panggilan tender ketika mereka ingin membeli barang atau jasa. Organisasi swasta juga dapat menggunakannya untuk mendapatkan penawaran terbaik di antara para vendor. Jadi kelihatan ya bedanya. Yang di sini itu menggunakan beberapa vendor untuk membeli suatu produk, sedangkan blanket order itu hanya menggunakan satu vendor, tapi dengan waktu yang berbeda-beda dan juga dia melakukan pemesanan yang sama di satu vendor tersebut ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut untuk prosesnya. Oke, mungkin kita akan langsung masuk saja ke proses purchase agreement ya. Tapi kita harus mengaktifkan purchase agreement terlebih dahulu pada bagian settings. Pada bagian purchase, kita aktifkan purchase agreement, dan di sini kita bisa melihat ada dua opsi ya untuk purchase agreement, ada call for tenders dan ada blanket order. Kita save dan kita akan coba masuk ke akun pada video sebelumnya yaitu Panji Purchase, dan kita akan melakukan skenario yang kurang lebih sama. Sekarang kita udah masuk ke akunnya Panji dan kita bisa langsung mengakses blanket tadi ya dengan klik di bagian modul purchase, terus bagian order, dan muncul bagian blanket order. Dan di sini kita bisa membuat blanket baru. Ada contohnya untuk blanket ordernya, kita bisa memastikan dia merupakan agreement type-nya blanket order dan juga dia menggunakan select multiple RFQ ya. Oke. Udah benar, dan kita vendornya tetap PT Bakuku. Kemudian agreementnya kita set itu di tahun depan kali ya. Oke, mungkin di tahun depan di Februari. Cut. Oke, kita juga Oke, selanjutnya kita masuk ke ordering date-nya. Kita set di minggu depan aja, terus delivery-nya juga hari setelah minggu depan. Oke, untuk add produk lainnya kita bisa tambah tepung tadi. Kita tetap menggunakan skenario yang sama pada video sebelumnya ya, pada video P2P. Dan description-nya ini kita bisa ngisi tepung. Bebas aja sih. Untuk kuantitinya kita membutuhkan 5.000. Dan unit price-nya kita bisa langsung setnya sekitar 7.500. Kita udah set, kita udah pastikan juga dia menggunakan agreement selection type itu multiple RFQ ya. Jadi kita bisa langsung confirm. Ya, I guess confirm. Dan ini udah ada quotation-nya. Kita akan bikin new quotations.
Jadi kita hapus teksnya ya. Teksnya di sini juga kuantitinya kita ganti jadi 5.000. Setelah itu harga totalnya ini udah benar, kita langsung confirm order. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita telah membuat satu RFQ ya. Kita bisa langsung buat new quotation lagi dengan harga yang berbeda, mungkin dengan harga order date-nya itu beda di tanggal 22, terus expected-nya itu tanggal 25, 23 ya. Terus untuk harganya mungkin bisa lebih mahal, jadi 10.500, dan juga kuantitinya masih tetap sama ya. Dan kita bisa langsung confirm order. Dan di sini kita udah melihat ya bahwa statusnya itu udah berubah dan menjadi purchase order. Kita langsung bisa sebenarnya create bill ya. Sebentar. Oke. Sebenarnya kita harus pindah ke akun inventory dulu dari akun Ipin, tapi untuk saat ini kita nggak sampai ke sana ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa RFQ-nya ada 2 dengan harusnya ini beda ya. Kita akan set beda dulu. Untuk expected arrival-nya itu beda di tanggal 9, ada juga yang di tanggal 23. Nah, untuk tanggal 23 kita lihat sepertinya ini belum diisi ya. Ini price-nya sama. Ini kita akan buat baru ya, untuk satu lagi dengan ini price yang beda. Oke, kita buat quotation, terus vendor reference tetap PT Bakuku, itu vendornya udah ada ya. Kita tetap dengan 5.000, tapi harganya itu menjadi 20.500 dengan pajaknya kita nggak ada pajak. Terus juga untuk deadline-nya itu mungkin besok, order deadline-nya besok, expected arrival-nya tanggal setelahnya, hari Senin. Agak lebih cepat ya, jadi kita otomatis harganya mungkin akan lebih mahal. Kita confirm order dan kita bisa balik lagi ke bagian sini dan kita akan melihat bahwa terdapat perbedaan harga antara beberapa RFQ ya. Nah, di sini tujuan dari blanket order ini supaya perusahaan bisa memilih nih yang mana yang lebih bagus untuk dibeli dari ketiga opsi ini. Dan di sini kita bisa melihat bahwa untuk tanggal segini kita dapat dengan harga segini, dan juga untuk tanggal sekian. Kita akan milih dengan 2 harga termurah ya, karena kita akan mencoba untuk select to multiple agreement. Kita coba ini, kita langsung yang bagian sini kita cancel aja. Nah, sedangkan yang ini kita bisa langsung confirm sebenarnya. Tapi karena kita harus masuk ke ini dulu, ke vendor bill, ke bagian inventory. Jadi kita harus masuk ke bagian inventory. Coba kita lihat ya, PT Bakuku. Ini ada yang bukan ini, salah, sorry. Inventory. Dia butuhnya 5.000 units. Oke, kita untuk yang tanggal 23 ya, kita confirm, kita validate, dan statusnya udah done. Kita buat lagi untuk yang satunya, ada PT Bakuku yang 2 lagi ya, kita validate juga untuk yang ini, kita done, validate. Oke, kita balik lagi ke bagian Panji ya. Oke, kita bisa melihat langsung
bahwa ini bisa di create bill-nya ya, karena statusnya udah done. Bisa create bill dan lanjut ke tahap selanjutnya. Dia akan masuk ke draft dulu, nanti akan masuk ke bagian akuntansinya. Dan di sini juga selanjutnya kita bisa masuk ke tahap yang ini, kita juga bisa langsung create bill. Oh, ini belum ya, yang bagian bawahnya ya. Kita masuk lagi ke akun dari inventory, dari PT Bakuku. Kita set lagi 5.000, tetap sama. Kita langsung validate. Sorry. Seperti kontrol. Nah, kita langsung masuk ke akun Panji lagi, kita create bill, dan ini udah bisa ya. Sama prosesnya tetap sama untuk purchase dari blanket order ini, sama kayak P2P kan, tapi di sini kita mendapat pilihan gitu loh untuk request for quotation yang mana yang akan kita pilih dari satu vendor yang sama dengan harga yang berbeda-beda dan dengan waktu pengiriman dan juga waktu pemesanan yang beda-beda. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.